Aquarius, welcome in my channel. This is Connie Tarot speaking. Ini adalah prediksi untuk Anda, dan kali ini saya membuat tema perjalanan spiritualmu saat ini, ya. Bisa diartikan perkembangan spiritualmu hingga saat ini. Ini prediksi general untuk Aquarius. Spesial bagi Anda yang sedang awaken, ya, sedang berada pada fase awakennya, pada kebangkitan spiritualnya, atau sedang berada pada apapun itu, ya, penemuan jati diri, ya, penemuan misi jiwa. Kita akan lihat bersama, ya. Karena ketika saya dalam fase awaken, saya juga membutuhkan pencerahan spiritual, ya, seperti ini. Dan saya mampu tercerahkan dengan sendirinya tanpa bimbingan seorang guru juga, ya. Jadi saya mencari jawaban hidup saya sendiri. So, kali ini saya menerapkannya kepada Anda semua, ya. Semoga video ini mampu membuat Anda lebih tercerahkan dan menjadi spiritual yang lebih baik lagi, ya. Aquarius, Nine of Pentacles, Page of Cups. Oke, satu kartu lagi. Eight of Cups, ya. Saya akan mengambil double ini from Witches Tarot. So, saya akan mengambil 4 kartu juga dari deck tarotnya, ya. Perjalanan spiritual Aquarius saat ini, ya. Three of Swords, King of Pentacles, Seven of Pentacles, and then Queen of Pentacles. Wow, oke. Oke, kita taruh kartunya, ya. Saya akan explain dulu pada Anda. Sepertinya ini adalah energi Aquarius yang mana saat ini Anda sudah berada pada fase yang lebih mendalam, ya. Karena di sini saya melihat ada energi twin flame, ya. Ketika King of Pentacles and then Queen of Pentacles keluar bersamaan, ini adalah energi twin flame yang mana entah kamu sudah menyadari atau belum, saat ini kamu sedang bersama dengan belahan jiwa Anda, ya. Your twin flame atau twin flame connection, ya. Jika secara fisik Anda belum bertemu, belum bersatu, maka secara energi sebenarnya kamu sudah bertemu dengan belahan jiwa Anda, ya, yaitu twin flame-mu. Tapi yang unik di sini adalah antara Anda dan twin flame-mu ini bisa menjadi partner bisnis yang luar biasa, ya, sama-sama pentacle. Dan ketika kamu menyatu, kalian bisa menjadi partner bisnis, ya, bisa menjadi sahabat yang mana itu karena di sini ada Seven of Pentacles, ya. Selepas dari Anda menunggu proses yang mengenai finansial, ya, proses untuk pengembangan usahamu juga di sini. Jadi selama ini mungkin kamu sudah berusaha, ya,
sudah kelihatan hasilnya tapi belum bisa mungkin belum bisa kamu gunakan atau belum bisa kamu nikmati ya. Tapi di balik energi twin flame ini ada hal yang menarik ya. Jika ini sudah terjadi, kalau saya rasakan energinya ya, ada Three of Swords. Three of Swords ini bahwa your twin flame adalah seseorang yang pernah bisa jadi dia adalah orang yang pernah membuatmu kecewa ya, sakit hati ya. Three of Swords ini memang tidak selalu ada kehadiran orang ketiga, tapi lebih ke saya merasakan energi bahwa di past life-mu dia pernah memiliki salah ya, atau luka batin yang mungkin hingga saat ini kamu belum bisa melupakan. Tapi karena ini adalah di past life-mu ya, ini menjadi pertanyaan buat dirimu. Kamu merasa dekat secara energi tapi kamu belum pernah mengenalnya ya. Dan saya rasa di situasi ketika dalam fase perjalanan spiritual tapi Anda sudah dipertemukan dengan twin flame, artinya kamu sudah memasuki fase yang lebih mendalam ya, Aquarius. Ada hal-hal yang harus kamu perhatikan. Biasanya ini proses yang mana kamu akan bertemu dengan jati dirimu, juga proses yang mana kamu akan bisa melepaskan kemelekatan dalam hidupmu ya, dalam hal apapun itu ya. So ini about your twin flame yang saat ini dan biasanya ketika kita dalam fase awaken dan bertemu dengan twin flame itu energinya sangat berat ya, energinya sangat berat. Ada kekecewaan, ada luka di sini yang mana itu membuatmu tidak bisa menghindar ya, karena memang ada hal-hal yang kita tidak bisa melawan kemampuan semesta ya. Dan mau tidak mau Aquarius, kamu harus bisa memecahkan situasi ini ya. Atau bisa jadi selama ini partner bisnis atau mungkin relasimu ya, tidak kamu sadari dia adalah twin flame-mu. Atau karena ini adalah twin flame connection, mungkin saat ini kamu sudah memiliki pasangan tapi kamu bertemu dengan your twin flame ya, atau sebaliknya. So ini about your twin flame. Kita berbicara mengenai ada eight of cup di sini. Saat ini Anda mulai menyukai kesendirian, nyaman dengan kesendirian ya. Kamu mulai menarik diri dari publik. Kamu yang biasanya mungkin suka nongkrong bareng, suka berada di tempat-tempat yang nyaman, kamu mulai menghindarinya. Itu adalah proses alam yang akan kamu rasakan, Aquarius ya. Mulai kamu menonton video ini dan sekarang sudah terjadi kalau menurut saya. Jadi kamu mulai nyaman dengan kesendirianmu ya, menarik diri. Dan ini menarik diri untuk mengembalikan sebuah kekuatan yang mungkin selama ini kamu kurang sadar ya, bahwa menarik diri di sini artinya bukan menarik diri untuk suatu hal yang negatif, tapi lebih ke positif ya. Kamu mulai bisa merasakan intuisimu ketika kamu sendirian, ketika kamu berada di tempat-tempat yang menurutmu itu mungkin ada nilai sejarahnya ya,
Di sini artinya kamu mulai nyaman dengan kesendirian, ya, menarik diri. Kamu mulai ini adalah ya proses penemuan jati diri, ya. Jadi ketika orang hampir bisa bertemu dengan jiwanya, ya, atau bertemu dengan jati dirimu, ini yang dimaksud dengan penemuan jati diri, ya. Jadi ada fase yang mana kita akan bertemu dengan jiwa kita sendiri. Satu-satunya ciri yaitu menarik diri, ya. Kamu nyaman dengan kesendirian. Dan Ace of One. Ace of One ini memang ini sebuah energi yang mana Aquarius, bahwa kamu harus bisa lebih merasa bebas, ya, seperti kupu-kupu di sini. Kupu-kupu ini kan bisa terbang bebas kemana saja. Artinya ada hal-hal yang memang harus kamu lepaskan, ya. Kamu harus siap melepaskan kemelekatan dalam hal apapun itu, ya. Dan ini Ace of One, yaitu angka 1, ya. 1 artinya fase baru, ya. Mungkin ada beberapa Aquarius yang sedang baru mulai awaken, ada yang sudah dalam fase proses penemuan jati diri, ya. Ada yang sudah bisa memahami dan mulai bisa merasakan bakat supranaturalnya. Ini lebih ke ambisi, ya, spiritualitasmu, juga ide kreativitasmu. Jadi perkembangan spiritual itu, ya, awaken atau kebangkitan spiritual itu membuat jiwa kita lebih berkembang, ingin selalu berkembang, ingin tahu banyak hal, haus akan pengetahuan, ya, pengetahuan ini, pengetahuan itu. Dan itu akan berproses dengan sendirinya, ya, berjalannya waktu. Tergantung bagaimana Anda lebih bisa mengasah intuisi Anda. Tapi ketika Ace of One ini muncul, ya, ini adalah angka 1, ya. Artinya saat ini kamu sudah berada di jalur yang tepat, Aquarius, ya. Jadi dengarkan intuisi. So, Page of Cup, Nine of Pentacle. Nine of Pentacle. Ada fase yang mana setelah awaken kamu mulai bisa membuat, bukan membuat, ya, seperti finansialmu mulai membaik, ya. Dan Page of Cup ini lebih ke emosionalmu yang, karena ada, jadi begini sebenarnya, Aquarius itu cenderung agak childish kadang, guys, ya. Page of Cup, ya, dalam meraih sesuatu. Memang para Aquarius ini karena dia juga air sun, ya, sangat berambisi, ya, sangat ini energi yang mana dia akan selalu tidak merasa puas dengan satu pencapaian, ya. Jadi kamu ingin selalu menjadi nomor 1, seperti misalnya, ya. Jadi hingga saat ini yang perlu kamu perbaiki yaitu mengolah egomu, Aquarius, agar kamu menjadi lebih dewasa, ya, lebih legowo dalam menerima segala sesuatu, ya. Karena memang musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri, ya. Ketika kamu sudah bisa berdamai dengan dirimu, memaafkan diri sendiri, ya, kamu sudah bertemu dengan jati dirimu, ya, dengan jiwa sejatimu, pelan-pelan kamu akan bisa mengalahkan egomu satu demi satu, ya. Jadi ini lebih ke yin dan yang, ya, yin dan yangnya harus seimbang. Mengenai keuangan, saya melihat akan membaik setelah Anda menjalani proses, ya, setelah Anda mengalami kesakitan, kekecewaan, dan
banyak hal di sini ya yang saya lihat itu akan membuat sebuah kestabilan dalam finansialmu ya. Nine of Pentacle. Dan ini juga sebuah kemakmuran ya. Ini juga sebuah inner beauty atau aura ya. Jadi aura yang ada dalam dirimu, mungkin cakra-cakra yang ada dalam dirimu itu mulai bersih, mulai aktif ya. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda sudah mulai bermeditasi atau sudah biasa? Karena ada sebagian Aquarius, saya rasakan energinya sudah meditasinya sudah cukup baik ya, sehingga bisa mencapai kestabilan finansial di sini. Ada yang belum ya. Ada yang masih dalam fase awaken di sini. Yang belum yakin mau maju atau mundur ya. Jadi harus diperkuat lagi kesadarannya, keyakinannya agar kamu tidak maju mundur, karena bagi jiwa yang terpilih ya tidak ada pilihan lain bagi kita selain menjalani, seperti yang pernah terjadi dalam hidup saya ya. Anda harus mengalami awaken secara real agar Anda bisa menjadi panutan bagi jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan pencerahan juga nantinya ya. Itu tujuan semesta, membangkitkan Anda secara spiritual ya. Jadi kita harus benar-benar real, merasakan sakitnya, merasakan bagaimana dicaci, bagaimana dihina, difitnah, bagaimana dikucilkan ya. Karena semesta ingin kita menjadi jiwa yang benar-benar siap ya menghadapi. Karena manusia ini guys ya, manusia ini adalah makrokosmos, bagian dari alam semesta itu sendiri, makhluk Tuhan yang paling sempurna, bisa paling berbahaya, bisa paling cerdas ya. Karena kita memiliki segalanya. Pikiran nomor satu, kekuatan pikiran Anda itu sangat penting, sangat luar biasa. Jadi di sini makanya kenapa orang yang sudah awaken ya, itu kita akan dituntun dengan berbagai masalah ya. Kita akan diberi berbagai ujian yang mana kita harus secara real merasakannya sendiri. Karena agar kita bisa menuntun jiwa lainnya yang mengalami proses yang sama dengan kita. Kalau Anda tidak mengalami real awaken, artinya Anda bukan spiritual ya. Spirit itu adalah perjalanan roh, perjalanan jiwa ya, yang benar-benar secara true kita alami ya. Seperti apa yang saya sharing kepada Anda semua, itu semua pengalaman hidup saya sendiri ya, dari saya kecil hingga saat ini. Dan saya belajar dari pengalaman hingga sekarang saya tersadarkan ya dengan sendiri, saya tidak memiliki guru. So Aquarius, kita akan melihat lagi. Confidence is your key to success ya. Show the world the real you. Oke. Percaya diri adalah kunci kesuksesan Anda ya. Dan Anda disarankan untuk menunjukkan kepada dunia siapa diri Anda sebenarnya. Jadi sepertinya ada Aquarius yang belum percaya diri ya, belum berani keluar ya, belum berani menunjukkan atau mengakui siapa dirinya, bahwa Anda ini belum berani membuka diri atau mengatakan ya bahwa Anda adalah memiliki banyak pemahaman spiritual ya. Jadi mulai Anda menonton video ini, mungkin pelan-pelan Anda mulai membuka diri, mulai keluar ke publik ya. Tunjukkan siapa diri Anda agar Anda bisa berguna bagi orang lain juga ya. Bukan berarti Anda menunjukkan, bukan berarti kita menunjukkan kesombongan, tidak ya. Menunjukkan dalam arti Anda mulai
menerapkan bakat-bakat supranatural Anda ya. Bagi Anda Aquarius yang sedang dalam fase perjalanan spiritual ya. Apalagi yang sudah menemukan misi jiwanya ya. Anda harus mulai menerapkannya. Apa yang terjadi jika Anda hanya menyimpannya saja ya? Misalnya Anda sudah memiliki bakat supranatural, bisa menyembuhkan orang, tapi hanya Anda simpan saja, Anda diam. Anda tidak berani bicara atau tidak berani ngomong karena Anda takut dibilang orang nggak percaya, takut dibilang pembohong, takut dibilang ini, takut itu. Nah, itulah harus dilepaskan ya. Percaya dirimu itu sangat penting, kunci kesuksesanmu ya. Orang spiritual harus tegas, berani dan berkembang, dalam arti pada rule yang benar, bukan berani sombong ya. Ini berbeda. Jadi Aquarius, oke, sepertinya ada hal-hal di masa lalu ya yang masih belum Anda lepaskan ya Aquarius. Don't let your past hold you back ya. Hal yang berkaitan dengan past life, dengan karma masa lalu ini. Jadi jangan biarkan masa lalu Anda ini membawa Anda kembali ya. Inilah yang mana mungkin ada kaitannya dengan kehadiran your twin flame di sini ya, twin flame connection di sini. Jadi butuh healing ya Aquarius. Oke, stop, enough. Walk through your fears, the end of a dose cycle of proof. Oke, sepertinya Aquarius memang memiliki sesuatu di past life-nya yang membuat Anda hingga saat ini mungkin masih belum percaya diri ya, untuk mengakui ya. Masih ada ketakutan ya. Anda bekerja dalam ketakutan, dalam kekhawatiran ya. Artinya ini kamu perlu sering-sering membersihkan cakra-cakramu Aquarius ya. Kamu perlu grounding energi setiap hari, melepas kemelekatan ya, membersihkan cakra-cakra ya. Cakra dasarnya harus sering dibersihkan. Karena apa? Ketika seseorang masih belum percaya diri, masih memiliki keraguan atau mungkin semangat hidupnya berkurang, itu berkaitan dengan cakra dasar Anda yang kurang seimbang. Dan Aquarius, ingat, Anda sudah awaken, artinya kamu harus lebih cerdas, lebih berani. Orang spiritual ini jiwanya selalu ingin berkembang, ingin maju ya, bukan mundur. Kalau menurut saya ini berkaitan dengan past life Anda ya. Jadi mungkin entah ini mengenai suatu hal yang pernah melekat dalam kehidupan Anda, kamu yang lebih tahu ya Aquarius. So setelah kamu menonton video ini, mungkin kamu akan lebih tahu what do you need to do ya. Coba kita lihat pesan from your angel. Oh, baru saya bilang cakra dasar Anda kurang seimbang. Sekarang ada ya. Ini adalah bukti bahwa intuisi saya sudah terkoneksi ya, sudah menyatu dengan energi Anda ya. Ketika saya berbicara mengenai cakra dasar, sekarang cakra dasarnya keluar ya. Base cakra adalah cakra dasar ya. Artinya Anda perlu membersihkan, menyeimbangkan cakra dasar Anda agar Anda lebih percaya diri, tidak takut lagi untuk keluar ya. Bisa melepaskan masa lalu ya, membuang ketakutan, kekhawatiran yang masih ada di sini. Sepertinya memang ada sebuah situasi ya yang sulit yang pernah Anda alami sehingga itu membuat Anda masih terpengaruh dengan hal-hal di past life Anda ya. So
Gunakan hanya pemikiran yang positif ya untuk menyusun rumah Anda, karir dan keuangan Anda ya. Karena apa? Apapun yang Anda pikirkan itu akan mempengaruhi hasil yang akan Anda terima ya. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Jika Anda sudah awaken, artinya Anda harus lebih berkembang, harus lebih positif, vibrasinya harus terus bertambah ya, bukan mundur. Jadi ini adalah cakra dasar Anda yang belum seimbang, yang kalau bagi Anda yang memiliki energi Reiki, Anda bisa grounding, membersihkan cakra dasar Anda dengan energi Reiki ya. Energi Reiki ini sangat bagus untuk kedamaian, pembersihan cakra juga ya. Saya juga selalu menggunakan Reiki universal untuk grounding ya, untuk membersihkan 7 cakra mayor ya, untuk kedamaian ya, untuk melepas, membersihkan luka batin dan sebagainya. Apakah Anda bisa Reiki Aquarius ya? So, pesan Anda yang kedua di sini ada God box. Ya. Kotak Tuhan. Anda disarankan untuk menulis kekhawatiran, ketakutan ya, harapan atau mungkin apapun itu yang ada dalam pikiran dan hati Anda yang membuat Anda hingga saat ini kurang percaya diri ya. Tulislah apapun itu keluhan Anda di kertas, lalu Anda lipat, masukkan ke dalam kotak. Jadi Anda disarankan untuk membuat kotak, namai kotak tersebut dengan kotak Tuhan ya, God box. Kemudian biarkan ilahi atau semesta yang akan menolong Anda ya. Jadi buatlah kotak dari kertas atau apapun itu, namai kotak tersebut kotak Tuhan. Kemudian setiap Anda memiliki pertanyaan, ketakutan apapun itu, anggap dia temanmu, Anda tulis ya. Tulis semuanya, masukkan ke dalam kotak Tuhan tersebut. Biarkan semesta yang akan menolong semua permasalahan Anda. Ya, Aquarius. So, satu kartu lagi untuk Aquarius. Oke. What? Oh, Anda adalah seorang clairvoyant. Nah, ini dia jawabannya ya. Di endingnya ada jawaban ya. Jadi ada beberapa Aquarius yang mana Anda ini memiliki bakat supranatural sebagai seorang clairvoyant. Clairvoyant itu apa ya? Orang yang bisa memiliki bakat menerima pesan ya secara langsung. Jadi percaya dengan apa yang Anda lihat ya, melalui pikiran mata Anda ya, sebagai dasar physical sight. Itu seperti bakat supranatural Anda ya. For your spiritual vision, have you with healing, teaching, and guardian. Jadi ini memang sudah menjadi takdir maupun bakat supranatural Anda ya. Spiritual vision itu tujuan Anda terbangun spiritual ya, yang mana kemampuan Anda ini akan bisa membantu Anda untuk healing ya, untuk mengajari jiwa-jiwa yang lainnya, juga untuk melindungi Anda, juga termasuk melindungi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan saat ini? Kalau saya lihat, terimalah diri Anda apa adanya, Aquarius. Anda harus bisa berbicara pada diri Anda sendiri, saya terbuka dan menerima ya. Saya terbuka dan menerima apapun
takdir yang universe berikan ke saya, ya. Jadi ketika kamu masih memiliki keraguan, memiliki ketakutan, ya, itu akan membuat Anda tidak nyaman dalam menjalani spiritualitas Anda, ya. Jadi lepaskan ketakutan, terimalah. Karena tidak ada pilihan bagi kita selain menerima, ya. Clairvoyant ini adalah orang yang memiliki bakat menerima petunjuk, ya, secara langsung, bisa merasakan energi-energi para penjaganya juga, ya. Jadi penerima pesan, clairvoyant. Anda juga bisa. Jadi mungkin begini Aquarius, ketika kamu kadang-kadang mulai bisa merasakan bakat supranaturalmu, ya, mulai bisa melihat sesuatu yang tidak biasanya kamu lihat, yang orang lain tidak bisa melihat, ya, yang mungkin tiba-tiba pikiranmu tertuju akan suatu hal, ya, kamu ingin pergi ke suatu tempat dan kamu menemukan sesuatu yang mana itu persis dalam pikiranmu, itu artinya memang petunjuk bahwa kamu memang diarahkan, ya, karena bakat clairvoyant Anda yang sudah mulai berkembang, ya, Aquarius. So Aquarius, mungkin terlalu panjang, ya, ini yang bisa saya sampaikan. Jika kamu merasa ini energi Anda dan ingin membutuhkan personal reading, silahkan, ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Salam rahayu dari saya.